Sitkom lagi, Sidak Komunitas dan Bengkel lagi. Yes, kalau sebelumnya kami sudah jalan-jalan ke Palembang dan Bandung ya untuk Sidak Komunitas dan juga bengkel-bengkel yang ada di sana. Kali ini giliran kami mengarah ke timur Pulau Jawa. Dimulai dari Jawa Timur ya. Kami akan sidak komunitas dan juga bengkel di seputaran Surabaya, Malang gitu ya. Dan nanti kita akan bertemu dengan teman-teman komunitas dan juga bengkel. Kira-kira siapa aja komunitas dan bengkel yang kami sidak? Yuk, ikutin terus ya. Sitkom lagi, Sidak Komunitas lagi. Yes, ini adalah sidak pertama kami di Jawa Timur ya. Kami bakal sidak komunitas dari Suzuki XL7 Indonesia Chapter Jawa Timur. Dan kita langsung aja bertemu nih sama ketua dari Chapter Jawa Timur. Nah, ini dia udah sama Om Ari. Halo Om. Halo Om. Om Ari, boleh dong jelasin sedikit soal komunitas dari Suzuki XL7 Indonesia nih. Ya. Sejarahnya gimana sih? SL7 Indonesia ini awal mulanya berdiri di Jawa Timur, yaitu di daerah Pandaan. Deklarasi pertama kita di Pandaan di tanggal 21 November tahun 2021. Itu awal deklarasinya. Jadi awalnya justru malah dari Jawa Timur. Dari Jawa nih. Timur, Om. Jadi kita dulu salah satu komunitas SL7 juga, cuma kita seluruh Jawa Timur kita sepakat untuk mendeklarasikan SL7 Indonesia ini, Om. Oh gitu. Dan Ya. sekarang membernya kisarannya berapa nih Om? Untuk member kurang lebihnya antara 350-an, Om. Tapi udah di seluruh Indonesia kan? Seluruh Indonesia. Itu Oke. yang karena gini, untuk masuk ke dalam anggota resmi kita tuh ada seleksi, Om. Oke. Jadi nggak langsung daftar masuk, enggak, kita ada seleksi dulu. Biar kita mendapatkan anggota yang memang benar-benar niat untuk masuk komunitas. Oke, gitu. jadi nanti juga lebih solid gitu ya, betul, harapannya Om. ya. Betul, betul. Oke, nah kalau buat teman-teman nih di seputaran Jawa Timur gitu ya, yang punya XL7, Iya. pengen gabung, caranya gimana nih Om? Bisa langsung kontak di humas kita, nanti di sosial media kita tuh ada di SL7 CTC, sama di officialnya itu SL7 Indonesia Official. Itu, Om. Oke, jadi Atau tinggal di Facebook Group juga ada. DM aja Om ya? DM itu aja. di situ udah tertera untuk nomor masing-masing humasnya, Om. Oke, Masing-masing jadi humasnya. yang mau yang Jawa Timur atau yang mau kumpul di nasional juga bisa semua ya? Bisa, Om. Nah itu teman-teman yang punya Ya. XL7 langsung aja DM di sini. Nah kita sekarang sidak ke bengkel 60 Plus Performance yang ada di kawasan Surabaya. Kalau teman-teman kemarin tahu di IMX dia sempat nampilin ada Isuzu D-Max. Nah ini modifikasinya udah luar biasa nih. Dan kita bakal langsung tanya-tanya sama ownernya. Ayo ikutin ya. Dan sekarang kita sudah sama ownernya nih, ada Bro Alan. Halo Bro. Halo. Boleh jelasin dikit dong kalau 60 Plus Performance itu bengkel apa sih? Jadi basicnya 60 Plus Performance ini bengkel mesin, Ya. lampu, ya semua bisa lah ya, gitu. Oke, jadi nggak Jadi semua bisa cuma mobil diesel aja, tapi modifikasi tadi perlampuan juga bisa, detailing juga bisa. Bisa juga, Katanya dengar-dengar ngecat juga bisa. Bisa. Jadi emang fasilitasnya lumayan lengkap. Tapi kalau di sini cuma modifikasi yang heavy aja atau misalnya perawatan ringan pun bisa. Kita perawatan ringan juga terima kok, Mas. Oh, perawatan ringan Iya, bisa. Jadi kayak ganti oli, filter oli gitu kita terima. Oh, terima juga. Terus kalau mau servis di sini, caranya gimana? Apakah DM aja ke Instagram gitu? Biasanya sih by appointment ya. Oke. By appointment. Karena kan kita juga ada kondisi mobil di sini, takutnya nggak ada slot. Oke. Jadi kebanyakan sih appointment. Appointment dulu ya. appointment dulu. Nah, buat teman-teman yang di kisaran atau di kawasan Surabaya yang pengen servis ringan atau lagi mau modifikasi nih. Ini modifikasinya luar biasa kan. Ini Isuzu apa tuh MUX ya? D-Max, Mas. D-Max, Yes, MUX kan D-Max. MPV ya, suka kebalik-balik tuh. D-Max yang udah dimodifikasi luar biasa, lihat aja. Tampilan mesinnya ini udah luar biasa banget ya, kemarin di pameran di IMX ya? Ya, kemarin kita turun di IMX tanggal berapa itu? Bulan lalu ya kalau Bulan nggak lalu salah ya. Ini kita sempurnain lagi mobilnya buat kontes selanjutnya. Oke, padahal kemarin lu udah keren mobilnya, terus dimodif lagi, katanya interiornya disempurnain lagi biar makin keren Benar. lagi. Makin keren lagi. Oke, ini juga ada Fortuner ya? Yap, Ini ada lagi diapain Fortuner. nih, kok Fortuner nih? Ini kita lagi benerin dinamo ampere karena mobil ini
katanya nggak mau ngamper, jadi nggak ngisi akinya itu akinya. kosong terus. Jadi kita cek di mobil ini. Dan kalau dilihat dari ruang mesinnya nih, ini udah ada beberapa penggantian nih, terutama intake-nya udah pakai yang open air filter gitu ya. Yap. Terus di bagian sininya juga nih ya, intercooler kok udah ganti gitu ya, udah gede. Ini juga radiatornya udah ganti. Ini udah, biasanya kan kalau mobil diesel, torsi dan HP-nya melonjaknya tinggi tuh. Benar. Ini berapa nih? Ini kemarin kita pakein turbo kita, special spec dari Thailand. Itu kemarin ketemunya 354 horsepower, torsinya 700 lebih. Oke, berarti turbonya juga udah ganti? Udah. Oh, berarti emang secara performa udah lebih tinggi. Tapi biasanya kalau mobil-mobil diesel itu yang performa udah tinggi, dia pakai bahan bakarnya apa sih? Ini masih pakai biosolar, tapi kita selalu sarankan ke customer itu pakainya Dex. Kenapa itu? Karena kalau kita pakai Dex itu pertama pembakarannya lebih maksimal, Mas. Yang kedua, dia lebih bersih. Oh, gitu. filternya jadi nggak cepat kotor juga ya. Jadi kita lebih sarankan pakai Dex lah. Buat mesinnya juga kan biar lebih sehat juga. Gitu. Iya. Nah, itu dia. Kalau mobilnya performanya udah canggih, bahan bakarnya juga harus lebih oke ya. Benar. Setuju. Nah, di bengkel kedua ini kita masih di Surabaya. Kita sudah ada di Zero Trip Racing. Bersama saya sudah sama Om Binar. Halo Om. Halo. Halo Om, boleh dong jelasin sedikit nih soal Zero Trip Racing. Zero Trip Racing berdiri waktu saya lulus kuliah ya, 2001-2002. Kita mengakomodasi teman-teman untuk yang hobi rally look. Jadi kita sediain perintilannya kayak velg, mud flap, lampu, dan lain sebagainya. Terus juga kita bekerja untuk stikernya, livery, dan branding mobil mereka menjadi rally look ataupun race car ya. Dan kita juga sekarang punya divisi racing school, jadi sekolah slalom lah. Namanya Zero Trip Racing School itu. Jadi nggak cuma buat belajar mobil, tapi ini belajar balap ya. Belajar balap dari sedini mungkin ya. Luar biasa. Itu mulai umur berapa Om kalau mau bisa belajar untuk slalom gitu? Sebenarnya kita lihat dari tinggi badan ya. Dia sudah sampai dan sudah bisa mengendarai mobil dengan baik. Kita akan lakukan di situ juga di simulator, baru dia bisa untuk ikutan latihan. Kalau itu, kalau yang paling muda ya sekarang ada umur 9 tahun ya, 9 tahun, 10 tahun udah beberapa ikut. Nah. Tapi dia udah bisa, emang udah bisa nyetir berarti ya? Tinggi badannya sudah mencukupi ya, karena kan untuk nginjek kopling sama gasnya gitu yang penting itu ya. Terus kalau di sini bisa bangun mobil balap juga nggak sih? Karena kita lihat tuh di situ banyak mobil balap ya kan? Iya, kalau untuk mobil balap sendiri kita bekerja sama dengan beberapa bengkel ya untuk suspensi sendiri, untuk engine sendiri, kita kolaborasi sama mereka buat ciptain mobil balap yang proper buat teman-teman. Nah itu kan juga kalau biasanya untuk balap gitu Om, bahan bakarnya pakai apa sih Om? Biar lebih maksimal. Kalau mobil-mobil yang kebetulan ada di sini kita pakai Pertamax series ya. Untuk yang A1-nya sendiri ruang maksimal 92 dari Pertamax. Kalau untuk yang kelas full ini atau Brio bisa pakai 98 pakai Otamax turbo. Oh, jadi tergantung kelasnya tergantung kelasnya. Jadi memang ada regulasi yang harus diikuti. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya teman-teman di seputaran Surabaya nih Om, mau bikin mobil balap, mau bikin livery-nya aja atau mau bikin gaya-gaya rally look, caranya gimana Om? Caranya untuk paling gampang ya bisa lihat di Instagram kita ada Zero Trip Racing untuk aksesoris mobil dan livery-livery kita. Dan kalau untuk di balap, mau belajar balap ada di Zero Trip Racing School. Kita tulis aja di sini. Iya, betul. Nanti teman-teman tinggal DM aja. Butuh yang mana? Mau bikin mobil balap atau mau sekolah balap dulu Om ya? Tinggal DM di sini. Nah, ini dia komunitas berikutnya yang kami sidak di Surabaya ya, atau Jawa Timur. Ada Camp Rally Surabaya. Betul sekali. Nah, Om, Camp Rally itu apa sih Om? Jadi Camp Rally itu ala-ala rally sebetulnya. Jadi Kumpulan penggemar betul, rally. mobilnya didandani rally. Kalau kita biasanya lihatnya di TV rally, mobil rally, kita juga mobil biasa didandanin rally, udah. Gampang aja. Gampang. Minimal peleknya udah gaya rally. Betul. Terus biasanya kan ada pakai aksesori, lampu-lampuan gitu ya. Sama mat flap ya. Kalau bahasa Surabayanya kepet. Di Jakarta juga kepet Om. Ya sama ya. Terus kalau di sini membernya udah berapa sekarang? 120-an. Kemudian ya yang aktif biasanya kopdar sekitar 30 sampai 50 orang lah, atau mobil ya biasanya. Aktivitasnya biasanya ngapain aja sih Om? Kalau kita kopdar, kemudian biasanya ada door prize ya, ada beberapa sponsor atau teman-teman ada event-event rally. Bener, event selanjutnya apa.
kan beberapa anggota juga ada yang pembalap. beneran. Oh, Ya, iya. Betul. Setelah mereka lomba, kadang mereka Sharing ya, Sharing, ya. cerita seperti itu. Terus dengar-dengar ada gathering juga ya kadang ya? Gatnas, betul. Gatnas. Gatnas itu biasanya 2 tahun sekali. Oke. 2 tahun sekali. Nunggu informasi dari pusat. kan Oke. misalnya dari Rally Look Indonesia. Iya, betul. Nah, sekarang kalau teman-teman di sekitar Surabaya nih, pengen join, ya kan, ke Camp Rally Surabaya. Betul. Caranya gimana, Om? Gampang. Yang pertama dilihat di IG, Instagram kita, itu bisa komen Oke. atau DM boleh. Kemudian biasanya ikut langsung kopdar pada saat kita flyer kita di story atau di post di Datang IG, aja. langsung datang aja. Kita Oke. kenalan di sana. Free, tidak ada biaya apapun. Iya. Paling bayar parkir ya. Bayar parkir, beli minum sendiri. Iya, udah gampang banget. Oke. Kemudian kalau mungkin temennya sudah bergabung dengan kita, monggo tanya-tanya. Lebih enak lagi Lebih ya? enak lagi. Referensi. Oke. Betul. Jadi syaratnya nggak susah, teman-teman. Yang penting mobilnya udah dandan ala rally itu Betul, utamanya, pasti, ya pasti kan? itu, pasti. Sama udah tinggal ikut kopdar aja. Atau bisa DM di bawah sini. Wah, saatnya mulai kampung nih. Tapi sebelum itu, kita mampir dulu di kota Solo. Sitkom lagi, sidak komunitas lagi. Nah, kita sudah sampai di kota Solo nih. Nah, kita samperin bengkel yang pertama, Esa Diesel. Nah, ini bengkel pertama yang kita sidak di kota Solo. Kita langsung ketemu ownernya, Pak Eko. Ya, selamat siang Pak Eko. Selamat siang. Wah, nah, Pak Eko bisa ceritain nggak bengkel Esa Diesel ini awalnya berdirinya bagaimana sih Pak? Kita mulai buka sejak tahun 95. Saat itu masih bengkel konvensional. Artinya saya cuma terima bospong, nozzle. Waktu itu kan awalnya saya kerja di suatu bengkel di Solo yang besar. Dan dia ada satu divisi diesel yang memang saya suka. Karena mobil itu hobi saya dari muda. Suka balap liar khususnya ya, motor maupun mobil. Dan saat itu mereka mintanya untuk di tuning supaya lebih kencang, baru mobil Panther, Ginjang dan lain sebagainya waktu itu. Jadi memang suka ngoprek dari kecil Pak ya? Ya bukan suka ngoprek, suka hobi balapnya dulu. Hobi balap. Tapi feeling balap itu kan akhirnya kita bisa tahu bahwa ini mobil ini kurang kenceng atau mobil ini masih lemot dan lain sebagainya, akhirnya kita bisa tahu. Dan itu yang istilahnya jadi pemicu saya untuk akhirnya kita buka bengkel. Kenapa diesel Pak? Saat itu karena diesel ini murah ya. Waktu itu BBM cuman baru per liternya cuma 200 atau 500 perak lah waktu itu. Sehingga saya hitung waktu tahun 95-an Solo ke Jogja itu cuman habis sekitar Rp3.000. Dan ada iklan waktu itu menarik sekali. Jakarta Bali 44.000. Ingat enggak? Iya, tanya. Nah, cuman Rp44.000 dari Jakarta sampai deh di Bali. Hemat kan? itu yang kok menarik sekali. Untuk bengkel diesel kan sedikit waktu itu. Sehingga saya putuskan untuk buka. Kalau dihitung jumlah bengkel dengan pengguna mobil diesel ini nggak seimbang. Potensi bengkel itu masih sangat besar sekali. Oke, saya lihat juga tadi di bengkel ini juga profesional gitu ya Pak Eko. Iya. Itu mulai dari berapa untuk jasa kalau kita di sini Pak? Sulit untuk mengatakan jasanya berapa ya. Tapi ringnya antara 1 juta sampai 10 lah kira-kira. Tergantung ini tergantung kerusakan, tergantung perbaikan, tergantung spare part yang rusak. Oh oke Bapak. Nah, kalau misalnya nih kita mau ke sini, nih alamatnya di mana nih Pak? Ini tepatnya di Jalan Ayani, Kartasura ya. Kartasura ya. 329 Kartasura. Sebetulnya tinggal 100 meter lagi udah masuknya Solo. Tapi kita masuknya Kartasura ini. Oh, Kartasura. Tapi orang tahunya ini di Solo. Oh, oke. Nah, satu lagi nih Pak, pertanyaan menarik nih. Jadi kalau misalnya kita mau merawat mobil diesel nih Pak, kita tuh sebenarnya diharuskan pakai bahan bakar apa Pak? Khususnya mobil-mobil yang baru ya, baiknya pakai Dex atau Dexlite. Kalau mobil-mobil yang lama, konvensional yang tipe dulu, pakai bio nggak apa-apa. Tapi kalau tipe-tipe yang mobil yang Euro 4 khususnya, dianjurkan pakai Dex. Oke. Nah, untuk teman-teman, itu bengkel Esa Diesel yang di Kota Solo. Teman-teman, kita bersama komunitas di Kota Solo, Diesel Car Society. Kita langsung tanya-tanya sejarahnya dari komunitas ini ke Mas Tama.
Halo Mas, apa kabar Mas? Baik Om. Bisa ceritain Mas sejarahnya dari Diesel Car Society ini Mas? Ya, jadi Diesel Car Society ini dibangun 28 Mei 2022. Kita sebenarnya awalnya cuma dari beberapa orang aja Om, kan awal-awal tahun 2022 itu kan diesel mulai naik ya. Diesel mulai naik, terus akhirnya kita dari kumpulan beberapa orang ini kok pengen membuat sebuah komunitas agar bisa menjadi payung untuk teman-teman yang lain juga. Akhirnya kita itu mulai berapa orang ya Mas kira-kira? 10 ya? Sekitar 10-an orang awal-awal itu. Jadi kayak teman nongkrong bareng terus kayaknya bikin komunitas boleh aja nih. Akhirnya inisiatif kita bikin kumpul di sebuah tempat coffee shop juga di Solo, terus kita merancang nama. 2 hari setelah itu kita langsung adain run ke Tawangmangu. Sekalian kita di sana pembentukan pengurus, ketua dan lain-lain di Tawangmangu. Dan saat itu teman-teman mengamanai saya sebagai ketua yang pertama selama 2 tahun. Jadi 2022 sampai di 2024, lalu dilanjut sama Mas Agung ketua yang sekarang. Jadi sekarang saya sudah naik di penasehat. Kegiatannya apa aja Mas? Kegiatan kita itu ya ngopi, kopdar, terus habis itu juga touring. ya kalau ada Ramadan kita bikin itu kayak charity lagi event-event charity. Terus juga kalau kita touring pun kita juga nggak semata-mata cuma touring Om. Jadi kita itu pernah touring, kita juga mampir ke sebuah panti asuhan. Kita ada baksos di situ, baru kita ngasih baksos, habis itu kita baru lanjut lagi touring. Sampai sekarang komunitasnya sudah berapa jumlahnya? Total member. Ya membernya. Member ya? 45 Iya, sekitar itu 45-46. Karena kita memang close member sih Om. Jadinya di perjanjian awal kita itu sebenarnya pengen cuma 40. Tapi karena banyak demand yang mau, akhirnya udah kita nambah 5. Karena menurut kita lebih baik orangnya sedikit tapi guyup daripada banyak tapi nggak ada yang datang. Dan saya lihat ini teman-teman ini masih pada muda-muda semua ini. Iya. Gimana ceritanya, emang mencari yang teman-teman muda atau gimana tuh? Atau kebetulan sih Om, karena segmen diesel ini banyak anak muda sih saya lihat Om. Nggak tahu ya, ini kan mobil orang tua ya Om. Tapi kok segmennya banyak anak-anak muda yang bermain di sini. Nah itu teman-teman, itu komunitas dari Diesel Car Society dari Kota Solo. Nah kita sudah berada di Kota Wonogiri nih, tepatnya di bengkel Mas Mun Sukses Motor. Nah kita langsung tanya-tanya ke ownernya ya, ke Mas Sumarno. Halo Mas Sumarno. Sehat, alhamdulillah. Sehat. Nah Mas, kita langsung tanya nih Mas, ya, bagaimana berdirinya bengkel Mas Mun Sukses Motor nih Mas? Berdirinya ini dulu dari tahun sekitar 2015-2016. Jadi dulunya ini nggak di-planning untuk bengkel sebenarnya. Cuman waktu itu di Indomobil itu ada program untuk bengkel mitra Suzuki gitu. Akhirnya kita sebelumnya Mas Mun di mana tuh? Kok nyebutin Indomobil? Dulu waktu ini bengkel berdiri masih jadi karyawan. Saya lama di Indomobil ya. Lama di training center dulu. Jadi kemudian ada program bengkel mitra Suzuki. Kemudian ini saya daftarkan untuk menjadi mitra. Karena kan syarat menjadi mitra Suzuki itu kan harus minimal 30 kilo dari bengkel resmi terdekat. Nah, kalau ini kan dari Solo kan udah melebihi 30 kilo. Kita daftarkan, ternyata di Indomobil di ACC. Jadi ini penunjukannya sebagai bengkel mitra Suzuki. Gitu. Jadi tahun 2016-an lah kurang lebih. Sampai sekarang sampai sekarang, betul. Nah, ini saya lihat kan juga customernya banyak nih, Mas. Ya, lumayan. Ya. Nah, itu selain mobil Suzuki terima juga? Ya, basically semua merek mobil kita terima. Gitu. Jadi mau mobilnya itu Suzuki maupun non Suzuki kita terima. Jadi mau bensin, mau diesel, bahkan mungkin kalau nanti elektrik kita siap untuk cover gitu. Itu apa aja, Mas? Penanganannya apa aja? Ya kalau di sini kita biasanya edukasi konsumen untuk melakukan periodical maintenance. Karena di daerah itu orang jarang ya tahu tentang periodical maintenance. Taunya mobil rusak baru servis. Nah, kita edukasi ke konsumen lewat apa? Jadi kita biasanya kalau orang ganti oli aja, kita kasih standar cek biasanya. Nanti kita sarankan next service apa gitu. Jadi supaya si customer ini ingat kapan servis berikutnya.
Nah, jadi mau tune up, turun mesin kita juga terima sih. Jadi Gitu. maintenance-nya lebih teratur ya. Ya, karena kan kalau maintenance berkala itu kan tiap 10.000 misalnya. Biasanya 5.000 ganti oli, 10.000, kemudian 20.000 nanti ada tune up ya, ada apa cek-cek yang lain. Kemudian 40.000 yang servis besar kayak kuras minyak rem, kuras radiator gitu ya, servis rem. Itu kita alokkan yang ngikutin based on servis berkalanya bengkel resmi. Gitu. Itu kalau biayanya, jasanya kira-kira Iya. mulai berapa sampai berapa? Nah mungkin kita juga nggak tahu ya kalau konsumen di daerah itu banding-bandingin nggak. Tapi kalau kita biasanya standarnya based on flat rate. Jadi flat rate itu maksudnya gini. Contoh servis rem depan itu ada rate standarnya. Nah, mau tipe apapun sama. Gitu. Nah itu biasanya kita mengakunya kayak flat rate-nya bengkel resmi. Kita dari sisi jasa itu 30% lebih murah dari bengkel resmi. Gitu. Contohnya misalnya di bengkel resmi let's say 300 ya kita 200-an. 200.000 gitu. Kita 30% lebih murah. Lebih terjangkau ya? Ya, dengan SOP yang sama lah. Siap. Nah, biasanya customer-nya wilayahnya dari mana aja nih, Mas? Boleh ceritain? Kalau covering wilayah biasanya juga di sekitar Wonogiri aja, tapi ada juga yang dari luar kota, kayak misalnya dari Ponorogo, dari Pacitan, dari Karanganyar juga ada, dari Solo, Jogja aja ada yang ke sini. Itu luas banget kalau itu, Mas, Ya, cakupannya. karena kadang ini ya, karena kan sekarang ada sosial media. Nah, kita kan ada di Instagram, ada di TikTok, Mas Mun juga semotor. Bisa follow kalau misalnya mau follow, kita banyak edukasi di sana. Nah, biasanya orang tahu dari situ. Apalagi ya ini ada juga yang dari Jogja, karena di sini ada mesin flashing stinger. Gitu. Ya itu kan nggak di Jawa Tengah mungkin baru dua bengkel yang punya. Nah, tempat kita yang pertama punya mesin flashing stinger. Jadi kadang customer jauh karena pengen cuci mesinnya supaya maksimal ke sini. Wah, menarik banget nih. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang wilayahnya ada di sekitar Wonogiri, di Jawa, perbatasan Jawa Timur dan Solo Jawa Raya. Tengah, Solo Raya, bahkan Jogja, kalau ada masalah soal mobil, langsung ke bengkelnya Mas Mun Sukses Motor ya. Siap. Oke, mantap. Nah, kita ketemu dengan komunitas My Name is X dengan Mas Ezi. Selamat siang, Mas Ezi. Siang, Om Yosi. Ini kenapa namanya My Name is X? Sebenarnya itu bukan komunitas sih. Jadi saya beli mobil XL7 kebetulan, saya buat konten, ya. Terus yang namain mobil itu sebenarnya anak X manggilnya. Jadi username Instagram itu saya namain My Name is X. Nah, seiring berjalannya waktu, nah makin bertumbuh tuh followernya, insight-nya juga. Nah, terus banyak teman-teman yang follow, akhirnya yang lokasinya deket, pada sering ngajak kopdar. Nah, akhirnya kayak gini, kita suka kopdar di mana gitu dadakan. Jadi bukan yang komunitas yang seperti komunitas pada umumnya lah gitu. Jadi benar-benar IGC lah istilahnya gitu. Jadi semua kalangan bisa masuk ya? Bisa. Jadi di daerah bukan manapun juga. Betul. Kita punya sebutan namanya teman si X. Kalau saya lagi ke Semarang, saya infoin lagi di sini cekrek, langsung dia. Om, posisi di mana? Nyamperin kayak gitu. Jadi lebih kayak apa ya istilahnya, kayak temen. Makanya saya sebutnya temen si X. Nah, kalau misalnya ini kalau bukan komunitas nih, kalau mau gabung gimana? Sebenarnya saya nggak perlu harus ada persyaratan tertentu ya. Cuman kalau emang lokasinya deket, terus lagi senggang ya monggo gabung gitu. Kadang saya kan seringnya ke sini. Kalau lagi ke sini saya bikin sounding di story mau ke Mas Mun gitu. Pasti pada ikutan nanti kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong, tinggalnya di mana? Saya tinggal di daerah Gentang. Oh, di Solo. Ya. Oh, jadi kalau teman-teman di Solo sekitarnya tinggal hubungin Instagram bisa di DM. Di mana tuh? Instagramnya? Instagramnya My Name is X. Oke, siap. Nah, tuh teman-teman, itu komunitas yang unik dan menarik ya. Kalau gabung, langsung aja. Nah, mulai kampung gitu. Waktu ini ketemu konco-konco komunitas karo bengkel ning Jogja. Let's go. Nah, teman-teman, kita sudah ada di Kota Pelajar Yogyakarta. Kita langsung kenalan dengan teman-teman komunitas dari Jogja Diesel Run. Oke, halo, selamat sore Mas. Halo Mas Yosi. Oke, kita langsung mau tanya-tanya nih Mas. Bagaimana terbentuknya komunitas Jogja Diesel Run ini? Komunitas JDR ini terbentuknya dari 2021 setelah COVID, setelah lockdown ini. Kita ngeran pertama itu di Ralesan Paris, Pangtitis. Itu kita cuma ranan biasa dengan anak-anak yang
belum mempunyai mobil diesel juga, ada mobil Jazz, ada mobil Yaris dan lain-lain. Nah itu kegiatannya sampai sekarang apa saja tuh kegiatan teman-teman dari Jogja Diesel Run ini? Untuk event terbesar kita itu JDR Fest ya Mas ya? JDR Fest itu JDR Fest yang pertama itu ada di event kami selenggarakan di Transmart Maguwo. Itu memang untuk awal untuk deklarasinya klub kami. Terus JDR Fest yang kedua barusan kemarin itu ada di Lanut Gading Wonosari. Kita kerjasama juga dengan salah satu manajemen balap namanya Vito, dan alhamdulillah acara itu benar-benar meledak. Pesertanya hampir semuanya udah benar-benar pemain-pemain diesel saat itu. Terus kita bikin meet up dan acara-acara yang memang saat ini digandrungi oleh teman-teman anak-anak muda kayak gitu. Ngomong-ngomong meledak nih, membernya udah berapa ini? Kalau member alhamdulillah ini bergerak terus, kayak downline sama upline-nya itu sampai sekarang hampir 70-an. Seperti itu. Terus secara kegiatan sebenarnya tidak hanya fest sendiri, tapi kita bakti sosial itu kita lakukan. Terus acara-acara yang kayak tiap tahun kita buka bersama, terus collab dengan klub-klub lain. Contoh kayak diesel-diesel yang ada di luar, kita collab bersama, kegiatan bersama di Jogja ataupun di luar Jogja. Kita main bareng, run bareng di tol, biasanya kayak gitu. Oh gitu ya. Jadi teman-temannya nggak cuma di wilayah Jogja aja nih ya, anggotanya ya? Iya, betul. Oke. Contohnya untuk saudara-saudara kita yang di Jawa Tengah yaitu DCS, Diesel Car Society Solo, terus ada Ganesha Diesel juga. Ada juga yang di Klaten Diesel Pride. Gimana kalau teman-teman yang lain misalnya nih setelah melihat pengen gabung tuh caranya gimana nih? Caranya kalau mau teman-teman calon member untuk mau gabung bisa menghubungi atau DM di Instagram kita Jogja Diesel Run atau di TikTok kita bisa Jogja Diesel Run. Oke teman-teman, itu tadi komunitas dari Jogja Diesel Run. Setelah ini kita temui komunitas yang lain ya. Kita sekarang ketemu komunitas kedua di Yogyakarta, Mas Tejo, Terios Jogja. Oke, kita langsung tanya-tanya. Halo Mas Novan. Malam Sugeng Dalu. Sugeng Dalu Mas. Nah, Mas Novan bisa ceritain nggak bagaimana komunitas Tejo? Ini berdirinya tahun berapa? Terus bagaimana Mas? Tejo itu berdiri tahun 2015. Nah, itu dulu awalnya tuh berawal dari sebuah grup FB, kalau nggak salah itu kan, teman-teman kumpulan. Kumpul gitu ketemu di suatu tempat. Nah, hingga akhirnya ketemu terus bikin kesepakatan. Oh, kenapa nggak bikin komunitas saja? Nah, begitu ceritanya. Itu lalu disepakati berdirinya itu 8 Juli 2015. Oh, 2015 ya. Nah, itu komunitasnya di mana? Jogja aja atau cuma sekitarnya? Untuk apa namanya? Lingkupnya ya. Kita di Jogja. Tapi apa namanya, sejauh ini tuh banyak orang luar Jogja tuh ikut gabung dengan alasan berbagai macam. Misalkan dia lahir di Jogja, ataukah istrinya orang Jogja, ataukah orang tuanya dulu di Jogja terus merantau, itu banyak yang seperti itu. Oke. Nah sampai sekarang kegiatannya tuh apa aja sih? Tejo itu untuk mayoritasnya itu kita baksos, intinya yang bagaimana kita bisa bermanfaat untuk masyarakat. Nah di situ. Nah selain baksos itu digabungkan dengan touring. Nah, misalkan kita baksos di Gunung Kidul, nah kita bikin touring mini di Gunung Kidul. Nah, lalu selain baksos kita juga ada kopdar, lalu kopling. Kopling itu kopdar keliling ke rumah anggota-anggota. Nah, kira-kira seperti itu kita. Dari 2015 tiap sebulan sekali kita ada kegiatan. Jadi ganti-gantian. Misalnya bulan ini kita touring, bulan besok kita kopling, terus ada kopdar gitu, ganti-gantian gitu. Tadi yang menarik saya lihat tuh mengajak keluarga nih ya. Mungkin Bapak-bapak bisa cerita kenapa nih bisa keluarga tuh dilibatkan gitu loh. Baik, jadi Teras Jogja ini mengangkat kearifan lokal Yogyakarta yang istimewa gitu ya. Mungkin di komunitas lain tidak ada seperti ini. Jadi kita berdayakan seluruh sumber daya yang ada, gitu. Umumnya ya mas-mas aktif semua gitu kan. Dia tante-tantenya itu juga kita berdayakan juga. Bahkan tidak itu aja Mas. Kita kids ya namanya ya. Anak-anak itu juga kadang-kadang ikut juga gitu kan. Di beberapa event mereka menjadi panitia kan, bahkan teman-teman ya. Dilibatkan ya. Kita libatkan. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Om Ketua, Om Novan gitu ya. Kita juga ajarin mereka bagaimana menyayangi alam. Ya, kita pernah melakukan kegiatan melepas tuki gitu ya di Pantai Glaga.
Dan tentunya kami Teros Jogja juga berkolaborasi nih dengan beberapa institusi pemerintahan, dinas pariwisata, pemerintah kabupaten dan lain-lain, sehingga nama Teros Jogja ini sangat diperhitungkan lah ya di Jogja gitu ya. Mantep lah ya Mas Mantep Tejo. pokoknya Tejo. Nah sekarang nih pasti banyak yang tertarik nih kalau untuk gabung. Nah membernya sekarang berapa? Terus kalau mau gabung caranya gimana nih? Untuk gabung, member kita tuh udah 100 lebih. Oke. 105. Ya. Nah, untuk gabung tuh kita bisa menggunakan Facebook. Kita punya Facebook ya. Lalu ada IG juga. Kita bisa DM di situ. Lalu ada juga website. Nah, dengan website itu kita ada nomor kontak yang bisa kita hubungi untuk gabung gitu, Jo. Syaratnya tuh dia wajib punya SIM pastinya, dan ada foto STNK untuk bukti kepemilikan Teriosnya. Gitu. Wah, jos banget informasi ini Mas. Nah, itu dia teman-teman. Itu komunitas dari mas-mas ganteng Mas Tejo. Nah, langsung gabung kalau tertarik. Oke? Welcome lagi, Sida Komunitas lagi. Yes, kali ini kita sedang bersama teman-teman dari GR Enthusiast nih. Sekarang sudah bersama Om Regi. Halo Om Regi. Oke, siap. Om Regi, boleh dong jelasin sedikit profil dari GR Enthusiast nih. Ini mulai kapan sih komunitasnya? Oke, GR Enthusiast ini kita berdiri dari 13 Agustus 2023. Oke. Jadi kebetulan GR Enthusiast ini saya sendiri yang menginisiasi. Jadi sebelumnya saya adalah Ketua Umum Toyota Yaris Club Indonesia. Oke. Tapi kebetulan saya juga adalah seorang GR user. Jadi pengen bikin sebuah komunitas yang memang dengan isinya itu si motorsport enthusiast. Oke. Karena GR ini kan adalah brand motorsport ya. Betul. Jadi saya ngumpulin teman-teman yang memang hobi yang lebih ke motorsport. Sementara kalau di klub lain kan ada touring, ada ini itu. Nah, saya cari perkumpulan yang memang relate ke sana. Nah, makanya jadilah si GR Enthusiast ini dengan segala aktivitasnya yang relate ke si motorsport. Oke, sekarang membernya udah ada berapa Om? Untuk secara member, kita jujur, member kita bisa dibilang nggak banyak. Dalam 2 tahun ini, kita hanya ada member 107 member. Oke. Nah, member-member tersebut memang berasal dari kalangan komunitas-komunitas lain, tapi masih dalam ruang lingkup Toyota. Jadi kebetulan saya memang hanya untuk Toyota user only. Ya, karena ya sesuai namanya GR Enthusiast Iya, gitu betul. kan. Terus sekarang aktivitasnya apa aja sih Om biasanya? Aktivitas yang kita lakukan, kita tuh udah 2 kali track day di Mandalika. Di tahun pertama dan di terakhir Desember kemarin. Ke Mandalika, terus juga kita pernah track day juga di Prix. Terus juga ya sekarang ini go-kart yang volume 2. Jadi sih kita lebih banyak aktivitasnya yang memang ke racing aja gitu loh. Sesuai dengan namanya ya. Tapi selain daripada itu juga ada contoh kemarin terakhir kita ada Fortuner baru kan tuh launching. Nah, ibaratnya kita tuh saya sama teman-teman biasanya ngajak benar-benar ngebongkar lah nih mobil improvementnya apa. Jadi kita cari plus minusnya. Seperti itu. Begitu juga seperti ada Agya GR Sport. Jadi setiap mobil Toyota yang kita keluarkan ya kita kritikus gitu loh. Tujuannya adalah untuk konsumen juga ya. sebagai pertama kita pengen menyampaikan customer voice. Yang kedua juga sebagai pengalaman kita untuk lebih tahu improvement Toyota tuh sejauh mana gitu loh, seperti itu. Nah Om, nih kalau teman-teman di luar sana yang pengen gabung ke GR Enthusiast, caranya gimana Om? Gampang banget caranya, cukup teman-teman cari di Instagram @GR-Enthusiast, cukup DM aja kalau mau join. Nanti kita akan kirim link, dari link itu nanti registrasi masukin nama, nomor handphone, terus juga kita verifikasi STNK-nya. Yang penting STNK-nya, GR ya? yang penting kita nggak perlu mobil GR. Oh, nggak perlu mobil GR? Iya. Yang penting mobilnya Toyota. Yang penting mobilnya Toyota. Jadi teman-teman, jadi nggak harus yang varian GR, yang penting mobilnya Toyota. Iya, jadi nggak harus GR. Banyak kok yang mobilnya TRD gitu kan, atau banyak mobil yang Toyota 90s juga ada gitu loh. Jadi memang kita terbuka untuk semua para Toyota enthusiast sebenarnya. Jadi yang antusias sama GR itu sendiri. Nah, itu teman-teman langsung aja ke Instagramnya GR Enthusiast. Kali ini kita bersama teman-teman dari RIC ya, Race Indonesia Club ya. Sekarang udah sama Om Faris. Halo Om Faris. Halo Om Faris. Om Faris, boleh dong kenalin sedikit nih komunitasnya. Kalau dari RIC ini udah mulai kapan sih berdirinya? Oke teman-teman, terima kasih Om Faris. Saya Faris dari Race Indonesia Club. Untuk berdirinya Race Indonesia Club, kita fanbase-nya awalnya sosmednya dari 2023. Tapi aktifnya kita dari hampir 1,5 tahun yang lalu, tepatnya di 2024. Dan bertepatan pada bulan Desember tahun 2024 lalu, kita anniversary yang ke pertama, yang
Terus sekarang kita ada berbagai chapter di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai dari Papua. Sekarang total member kita satu Nusantara. Kalau di Race Indonesia Club ada namanya RIC Nusantara, itu ada hampir 550-an. Oh, udah banyak ya? Udah banyak. Terus aktivitasnya ngapain aja Om biasanya? Aktivitas mungkin di tiap chapter ada beda-beda. Ada kopdar, ada touring, ada juga mungkin kita ada satu namanya konten Jajakul. Jalan-jalan kuliner. Nah, RIC Jajakul. Wah, seru banget nih. Nah, kalau mau join gimana caranya Om? Bisa follow di Instagram kita di Race Indonesia Club. Nanti di situ di bio-nya ada link yang diisi. Nanti bisa kita link, nanti tim pengurus akan sortir, bisa kirim, kita minta biasanya STNK asli, dan nanti diverifikasi dikirim ke grup pra-member. Setelah kopdar fisik atau mungkin nanti ada namanya ngobrol nas di via Zoom, baru bisa kita invite ke grup utama. Jadi gampang aja, yang penting punya race dulu nih, baru bisa gabung. Nah, sekarang saya sudah berada di ABS Diesel ya, di kawasan Tangerang, dan kita langsung nih ketemu sama ownernya. Yuk. Dan kita sudah bersama Bang Aong, ini owner dari ABS Diesel. Bang Aong, boleh dong jelasin sedikit profil dari bengkel ABS Diesel nih. Awal mulanya tuh dari kapan? ABS Diesel itu berdiri ketika COVID kemarin ya. Tapi mekanik-mekaniknya kita udah 10 tahun, 15 tahun, bahkan 20 tahun. Udah lama-lama. Awalnya kita suka off-road, kita punya mobil sendiri ya. Tapi kok nggak ada yang rawat, akhirnya kita buka bengkel untuk ngerawat mobil sendiri tadinya. Tapi ternyata konsumen banyak yang datang, akhirnya mobil sendiri nggak terawat, merawat mobil konsumen terus ngejar target. Nah, kalau buat spesialisnya apa nih kalau di ABS Diesel? Spesialis remap, injektor, dan bospom ya. Ini karena kita afiliasi dengan Esa Diesel ya, yang di Solo itu. Sama konsepnya BRI, Banter Rosso Irit. Gitu. Kita juga pernah kemarin liputan di Esa Diesel ya. Itu BRI juga tuh tagline-nya tuh, Banter Rosso Irit. Jadi kenceng tapi rasanya tetap irit gitu ya. Kencang, kuat, dan irit. Nah, kalau ada konsumen nih yang pengen datang ke ABS Diesel, caranya gimana? Harus reservasi dulu kah atau gimana? Iya, memang idealnya reservasi ya. Cuman kadang kita minta konsumen kalau mau datang kabari dulu kita sehari sebelumnya itu. Karena listnya kan lumayan padat gitu. Jadi kalau misalkan ada lot kosong kita bisa masukin. Emang kelihatan teman-teman di sini bengkelnya banyak banget mobilnya, bahkan sampai keluar-keluar tuh yang pada parkir. Jadi sebaiknya kalau mau ke sini bisa DM ya di Instagram ya. Instagramnya bisa lihat di sini, bisa DM atau telepon. Jadi ketika ke sini bisa langsung ditangani. Iya nggak Bang Al? Siap. Dari barat Jakarta kita mengarah ke timur Jakarta, alias Jakarta Timur, tepatnya di Cakung. Ini udah ada Dieseldet ya. Ini bengkel spesialis diesel juga. Bersama saya sudah ada Mas Rama. Halo Mas Rama, salam kenal. Nah, Mas Rama boleh dong jelasin sedikit soal Dieseldet ini. Awal mulai dari kapan sih? Awal buka itu di tahun 2023. Tahun 2023, Ini spesialisnya apa nih? Kalau udah dengar namanya Dieseldet sih harusnya ke diesel-diesel ya? Iya. Tapi spesialisnya apa aja? Di sini kita ngelayanin ini perawatan diesel keseluruhan dari tune up ringan. Terus kita juga nerima buat overhaul juga. Jadi bisa turun mesin segala macam. Tapi khusus diesel aja ya? Khusus diesel. Dan infonya nih katanya bisa juga servis panggilan. Bener nggak sih? Ya, kita juga ngelayanin panggilan juga, home service juga. Home service juga, artinya mobil-mobil diesel yang kalau orangnya males ke bengkel, bisa telepon ya, bisa telepon nanti mobilnya bisa disamperin gitu untuk servisnya. Nah, kalau mau ke sini, ya kan, caranya gimana? Harus reservasi dulu nggak? Kebanyakan kita nerima via DM di Instagram juga. Jadi DM dulu, reservasi dulu, baru bisa datang ke sini ya? Iya, betul. Nah, nanti teman-teman bisa langsung lihat di sini, Instagramnya apa? Dieseldet. Ya? Langsung aja DM ke Dieseldet. Nah teman-teman, jadi kita sudah sidak komunitas dan bengkel di berbagai daerah ya. Kalau sebelumnya kita sudah ke Palembang, sudah ke Bandung. Nah yang di part 2 ini kita sudah menyambangi teman-teman komunitas di Surabaya, di Malang ya, kawasan Jawa Timur, lalu ke Solo, Wonogiri, Jogja, dan terakhir juga di Jakarta. Kita udah bertemu teman-teman komunitas, jadi memang seru banget, banyak banget komunitasnya dan aktif semua ya. Begitupun juga dengan bengkel-bengkelnya yang soal performa itu juga rata-rata banyak dan
Dan yang suka main diesel sekarang makin banyak ya. Dan seru-seru semua, kita sudah berkenalan dengan banyak orang. Dan terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dengan event sidak komunitas dan juga bengkel ini. Sampai bertemu nanti di tahun depan nih. Kita bakal sidak lagi kemana kira-kira? Kota mana yang belum kita sambangi? Ditunggu pokoknya. Jadi komen aja di bawah supaya kita bakal sidak ke Kota Mantap dan juga tentunya komunitas apa yang bakal kita sidak. Oke teman-teman, segitu dulu videonya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.